Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, bertemu lagi dengan Pak Jo. Nah, kali ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan Al-Islam. Namun, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai dengan doa sebelum belajar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita akan bersama-sama mengulang kembali materi pembelajaran pendidikan Al-Islam di semester kedua. Anak-anakku yang berbahagia, kita lanjutkan, disiapkan buku ini, nanti kita buka dari bab 6. Nah, bab 6 itu membahas mengenai surat-surat pilihan di dalam Al-Quran. Nah, anak-anakku sudah dari semester 1 sudah menghafalkan yang namanya surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan seterusnya sampai target di semester kedua. Nah, tugas anak-anak adalah selalu mengulangi ataupun mendengarkan rekaman hafalan dari Pak Jo untuk kemudian besok kita serahkan ataupun dinilai ketika pembelajaran PAI ataupun bersama guru kelas. Nah, nantinya nilai dari hafalan itu akan dimasukkan di dalam rapot. Itu untuk semester 2 di awal, yang bab 6. Nah, bab 6 itu yang perlu diingat-ingat oleh anak-anak adalah bukan hanya menghafal surat-surat pendek, namun juga menghafal nama-nama harokat plus bunyinya dan bentuknya. Semester 1 sudah pernah Pak Jo sampaikan waktu itu mengenai fathah. Apa bunyinya? A. Kalau Pak Jo ngomong fathah bunyinya A. Fathah A, kasroh I, dhammah U, fathatain an, kasratain in, dhamatain un, tasdid, double, sukun, mati. Nah, itu harokat yang anak-anak harus perhatikan, harus dihafalkan, harus didengarkan, dan ketika itu sudah paham, nanti ketika anak-anak belajar Iqra ataupun Kibar atau membaca Al-Quran, insya Allah akan lebih mudah. Selanjutnya di bab yang ke-7 anak-anak akan bertemu tentang bab Asmaul Husna ataupun akidah. Asmaul Husna itu apa anak-anakku semuanya? Coba siapa yang tahu angkat tangannya. Nah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Luar biasa anak-anakku semua. Nama-nama yang baik bagi Allah itu diambil dari kitab suci Al-Qur'an. Nah, jumlahnya ada 99. Nah, di kelas 1 ini kita mau wajib untuk menghafalkan setidaknya 5 dulu. Yang pertama adalah Ar-Rahman. Apa anak-anakku semuanya? Ar-Rahman. Sekali. Yang kedua adalah Ar-Rahim. Yang ketiga Al-Malik. Yang keempat Al-Quddus. Yang kelima adalah As-Salam. Nah, ketika nanti Pak Jo ngomong Ar-Rahman, anak-anak mempersiapkan bukunya, melihat artinya biar anak-anakku hafal semuanya. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Al-Malik, Maha Merajai. Al-Quddus, Maha Suci. As-Salam, Maha Pemberi Keselamatan. Itu saja 5 Asmaul Husna yang anak-anak harus hafalkan di rumah. Karena sebelumnya sudah Pak Jo sampaikan tapi belum melalui video. Nah, nanti boleh dipelajari di bukunya di bab ke-7 mengenai Asmaul Husna. Lanjut ke bab ke-8. Bab ke-8 mengenai perilaku terpuji. Kira-kira perilaku terpuji itu apa ya? Perilaku yang
yang baik. Nah, di situ ada banyak sekali contoh perilaku terpuji. Yang pertama adalah apa anak-anakku semuanya? Jujur. Luar biasa. Jujur artinya berkata sesuai dengan kenyataan. Berkata sesuai dengan apa? Kenyataan. Kalau umpama berkata tidak sesuai dengan kenyataan namanya apa? Berbohong. Berbohong itu termasuk perilaku yang tercela. Nah, yang terpuji adalah berbuat ataupun berkata jujur. Jadi anak-anak semuanya, kita ketika dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, berlatih untuk berkata ataupun berbuat jujur. Jangan sampai kita membohongi orang lain, karena akibatnya juga orang lain akan menjauhi kita. Kalau kita suka berbohong, orang lain akan tidak percaya kita, orang lain tidak akan memberikan amanah kepada kita, dan akhirnya kita dikucilkan, dijauhi, dan tidak punya teman, dan kita dicatat sebagai orang yang buruk perilakunya. Anak-anak semua, yang pertama sudah perilaku jujur, yang kedua adalah tanggung jawab. Anak-anakku apa tanggung jawab? Tanggung jawab adalah bersedia menanggung akibat dari perbuatannya. Contoh nih, kalau anak-anakku pinjam penggaris pada temennya, terus penggaris yang dipinjam itu jatuh dan patah, kira-kira apa yang kalian lakukan? Diam, dibuang, pura-pura tidak tahu, atau malah gimana? Nah, sebagai anak yang soleh, anak yang bertanggung jawab, kita harus berani bertanggung jawab, ngomong sama yang punya. Tadi aku pinjam punyamu yang ini, penggarisnya jatuh, aku minta maaf ya, besok saya ganti. Nah, itu contoh perilaku tanggung jawab. Contoh lain lagi, kita beli jajan di warung, kita makan sambil duduk menggunakan tangan kanan dan berdoa. Habis itu sampahnya kita buang di mana? Di laci, di jalan, di meja, atau di mana saja. Nah, sebagai orang yang bertanggung jawab, kita harus membuang sampah itu di tempat sampah. Itu anak yang hebat, sebagai anak yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah sebagai anak yang disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu artinya adalah taat peraturan. Nah, ketika anak-anakku di rumah dibangunkan oleh ayah bunda, ayo nak, linduk, cahayu, cah bagus, bangun yuk untuk sholat subuh jam 4 dibangunkan. Jawabnya malas, wegah, malah nangis, malah nggak mau. Nah, itu kurang baik ya bagi anak yang soleh. Manut ketika diberikan aturan ataupun diberikan peraturan yang baik sama orang tua. Itu juga berlaku di masyarakat ataupun di sekolah. Atau ada peraturan ketika kita sedang naik motor, kita harus pakai helm. Ketika itu baju sedang menyala merah, kita harus berhenti. Itu taat peraturan. Gunanya apa? Ketika kita taat peraturan, kita akan mendapatkan kebaikan. Contoh nih, kalau kita di baju pakai helm, lampu merah berhenti. Kira-kira kalau lampu merah itu lampu sedang merah dan kita jalan, apa yang akan terjadi? Luar biasa, bisa terjadi kecelakaan, bisa jadi kita kepalanya terbentur jalan raya dan bisa mengakibatkan meninggal dunia. Yang rugi siapa? Kita, bahkan orang lain. Nah, ketika hal yang sederhana, taat peraturan, kita taati dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya adalah menghormati sesama anggota keluarga. Nah, anak-anakku yang berbahagia, di rumah kita hidup dengan ayah bunda, dengan kakak ataupun dengan adik, dengan nenek barangkali. Nah, ketika ada orang berbicara, kita sebagai anak-anak kita wajib mendengarkan. Nah, ketika kita mau berbicara, mau ngomong, baiknya teriak-teriak atau pelan-pelan ya, menunggu mereka diam, mereka berhenti berbicara, lalu kita berkata dengan yang baik, dengan sopan, dengan lemah lembut. Boleh nggak kita ngomongnya teriak-teriak? Tidak boleh, karena kita menghormati sama orang tua, sesama anggota keluarga. Kalau dengan kakak bagaimana? Sama, kita harus saling menghormati dengan kakak. Kalau dengan adik gimana? Kita harus menyayangi, nggak boleh berebut mainan dengan adik. Kalau orang tua memberikan aturan ataupun memberikan peringatan, lecah bagus, yuk main HP-nya berhenti, sekarang waktunya ngaji. Kira-kira kita ngomel atau kita manut?
Nah, kalau sudah waktunya ibadah, waktunya ngaji, waktunya belajar, HP-nya, gamenya ditaruh dulu nggak apa-apa. Stop semuanya demi kebaikan kita semua. Nah, itu yang bab ke-8 di semester kedua. Selanjutnya ada bab ke-9. Nah, di bab ke-9 ini anak-anakku semuanya, kita akan belajar mengenai tata cara sholat fardu. Nah, anak-anakku yang luar biasa ini, di rumah kita sudah senantiasa melaksanakan yang namanya sholat fardu. Sholat fardu itu sehari semalam ada berapa? 5. Nah, sholat fardu itu sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Sehari semalam ada 5. Yang pertama adalah subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Ada berapa rakaatnya? Subuhnya 2, duhurnya 4, asarnya 4, maghribnya 3, dan isya 4. Coba kan dijumlah sehari semalam ada berapa rakaat? Berapa yuk coba? Luar biasa. Ada 17. Ada berapa? 17 sehari semalam yang wajib kita laksanakan. Bagaimana tata cara sholat fardu itu? Nanti Pak Jo akan sampaikan dalam bentuk animasi. Nah, anak-anakku yang berbahagia, nah itulah tadi pembelajaran dari semester 2 ini Pak Jo ringkas secara sederhana, baik dari bab 5, 6, 7, 8, dan 9. Harapannya anak-anakku di rumah senantiasa belajar bersama orang tua, tetap ngaji bersama orang tua, menjaga kesehatan, dan jangan lupa buku ini dikerjakan. Dan ada materi dari PowerPoint itu sebagai bentuk ringkasan pembelajaran. Harapannya anak-anakku semuanya juga mempelajari bersama orang tua. Tugasnya hanya sederhana itu. Di dalam PowerPoint ketika pembelajaran disampaikan, anak-anakku bisa membaca ulang dan latihan mengerjakan. Demikian untuk materi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam semuanya untuk orang tua, adik, kakak di rumah. Semoga semuanya diberikan kesehatan, dapat berjumpa kembali di SD Muhammadiyah Karangkajen, Yogyakarta. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa setelah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi